Hai Capricorn, selamat datang di bacaan prediksi 2022 untukmu. Sekali lagi ini adalah prediksi, artinya jangan dipercayai 100% ya. Ambil saja saran yang bermanfaat ya. Kalau kamu juga tidak merasa nyaman dengan bacaannya, juga tinggalkan aja bacaan ini ya. Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh, mungkin kamu perlu juga untuk cek bacaan untuk zodiak moon, zodiak rising, zodiak Venus kamu ya, karena satu orang itu nggak cuma punya satu zodiak ya. Oke, 2022 nya Capricorn. Ada apa dengan Capricorn di 2022? Oke, sebentar ya. Oops, oke. Baiklah. The waiting game. Destiny, suffering in silence, dan ada solitude. Aku merasakan di sini energi kamu adalah energi seperti memilih untuk sendiri ya. Beberapa di antara kalian seperti memilih untuk sendiri atau menyepi, atau seperti memberikan ruang untuk belajar untuk diri sendiri, memberikan ruang untuk spiritual kalian ya. Beberapa di antara kalian juga banyak sekali berhubungan dengan sisi spiritual kalian di sini ya. Lebih memberikan porsi bagi perkembangan diri ya. Ada waiting game di sini, ada sesuatu yang kamu tunggu. Dan ini seperti sebuah apa ya? Sebenarnya menunggunya bukan hanya di tahun depan. Ada sesuatu yang kamu tunggu, itu seperti divine timing gitu ya. Entah itu berhubungan dengan asmara atau berhubungan dengan karir, keuangan ya. Dan di sini memang tampaknya di awal-awal bulan belum tampak perkembangan yang berarti dalam apa yang kamu inginkan gitu ya. Belum tampak perkembangan yang berarti. Kamu masih seperti menunggu panen yang belum matang, jadi menunggu sesuatu yang belum bisa dipanen gitu ya. Menunggu sesuatu yang belum bisa dipetik, jadi ya kamu harus menunggu dengan kesabaran ya, tidak bisa dipaksakan ya. Jadi kalau kamu memang ingin sekali manifestasi kamu terwujud, keinginan kamu terwujud di tahun 2022, mungkin pada awal-awal itu belum bisa kelihatan langsung gitu ya. Jadi kamu tetap harus sabar dengan proses yang ada gitu ya. Dan ini juga menyiratkan pertumbuhan sebenarnya. Kalau di sini kita melihat ada yang tumbuh di sini ya, dan ada yang mengakar, menyiratkan pertumbuhan secara spiritual. Jadi mungkin beberapa di antara kalian juga harus memberi ruang yang lebih pada pertumbuhan spiritual di tahun depan ya. Dan juga mengakarkan ini maksudnya kamu perlu lebih realistis terhadap semua apa yang kamu inginkan ya. Mungkin dari sekarang atau dari bulan-bulan lalu itu kamu sudah punya harapan tertentu untuk tahun depan itu, aku pingin dapat ini, aku pingin begini, pingin begitu. Tapi itu semua harus kamu groundingkan, harus kamu akarkan supaya lebih realistis gitu ya. Lebih realistis artinya adalah, kalau kita lebih realistis artinya lebih memungkinkan tercapai juga gitu. Jadi di sini mungkin ada semacam harapan yang tidak terwujud karena kamu kurang membumi gitu ya. Kurang membumi dalam arti kurang membumi itu kurang realistis dalam harapan-harapan kamu, dalam keinginan kamu, sehingga
ini justru sebenarnya membelenggu kamu sendiri ya. Ketika kita memiliki harapan yang kurang realistis, sebenarnya ini akan membelenggu kita. Jadi ya pasrahkan aja. Jadi sekali lagi, buat harapanmu atau rencanamu itu lebih realistis, lebih bisa dicapai, lebih membumi, supaya apa? Supaya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, supaya bisa memanifestasi lebih tinggi, lebih kuat gitu ya. Di kartu destiny ini kalau aku melihat semacam menanggapi panggilan dalam sebuah komunitas atau ya apapun panggilan kamu, apapun semacam menggenapi misi jiwa kamu kayak gitu ya. Misi jiwamu apa? Ya, beberapa di antara kalian memang masuk ke jalur lebih memberikan waktu untuk jalur spiritual, karena di sini ada solitude yang sepertinya banyak menyendiri, tetapi menyendirimu ini bukan kesepian, bukan suatu kesepian, melainkan niat untuk lebih belajar lebih dan merenung dan lebih kepada terhubung dengan jati diri kamu di sini ya. Ini sebenarnya terhubung dengan jati diri atau diri sejati kamu, dan dengan begini sebenarnya ini memberi kamu kekuatan ya. Nah, di sini ada suffering in silence. Jadi beberapa di antara kalian memang ini kenapa aku bilang lebih banyak menyendiri, artinya ini ada masa pemulihan sebenarnya ya. Ada masa-masa di mana kalian merasa menanggung beban sendirian, menanggung kesedihan sendirian ya. Harus melakukan perjalanan yang jauh di sini untuk menggapai cita-citamu dengan kerja keras, mungkin dengan banyaknya cobaan, jatuh bangun di sini. Tetapi sebenarnya ini adalah pertumbuhan spiritual yang luar biasa sekali di sini ya, Capricorn. Oke, mari kita perjelas lagi dengan kartu ini, clarify untuk the waiting game. Baiklah, thank you Angel. Eight of Raphael, thank you Angel Raphael. Oke, Archangel Raphael. Ada yang lebih bagus yang menunggu kamu. Ketahui apa yang baik, apa yang benar, dan ada spiritual case, ada perjalanan spiritual ya. Tadi aku sudah mengatakan bahwa kamu memberikan lebih banyak waktu untuk perkembangan spiritualmu ya. Ada perjalanan waktu dan perjalanan spiritual, dan ini sebenarnya bukan yang kamu inginkan ya, bukan. Ini memang sudah divine plan gitu ya. Beberapa di antara kalian memang terpanggil untuk memenuhi panggilan spiritual, tetapi ada yang tidak direncanakan di sini. Ada yang tidak direncanakan, yang seperti tidak terduga ternyata masuk ke memberikan lebih banyak porsi untuk perkembangan spiritual kamu gitu, karena memang ini sudah diset sedemikian rupa oleh semesta ya. Karena di sini dikatakan ada sesuatu yang lebih baik menunggu kamu ya. Jadi kamu juga harus bersiap-siap apabila apa yang ingin kamu wujudkan itu tidak berjalan atau tidak berhasil, atau kamu tidak berhasil mendapat apa yang kamu inginkan. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya itu bukan suatu kerugian atau sesuatu yang jelek gitu ya. Justru sebenarnya kamu seperti pohon ini, kamu sedang ditumbuhkan ya. Sedang ditumbuhkan secara pribadi, secara spiritual gitu ya. Lebih ditumbuhkan di sisi itu. Jadi alam semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa sudah punya rencana yang sangat baik untukmu ya.
apabila kamu memang memiliki sesuatu yang ingin dimanifestasikan atau diwujudkan, jika itu sesuai dengan kehendak ilahi, maka itu akan berhasil. Ya, jika itu sesuai dengan kehendak ilahi, dan sekali lagi kamu perlu grounding atau perlu sesuatu yang realistis, maka itu akan terwujud. Ya, jadi di sini didahului dengan niat yang memang benar-benar bagus, niat yang baik gitu ya. Kalau memang itu seperti itu ya, kalau memang diniatkan sesuatu yang baik dan itu sesuatu yang realistis ya, bukan hanya demi kebaikanmu, tapi juga mungkin kamu inginkan itu demi kebaikan dan kebahagiaan orang-orang yang kamu cintai atau orang lain gitu ya, yang dimana ada sesuatu yang sifatnya tidak egois untuk kamu semata, ini akan diberkati dan bisa terwujud ya. Tapi syaratnya yaitu itu tadi ya, bukan sesuatu yang egois dan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang egois dan itu sesuatu yang lebih membumi ya. Kalau seperti itu maka nanti akan diberkati dan itu akan punya kemampuan atau punya peluang untuk terwujud dengan lebih cepat gitu ya teman-teman. Clarify for destiny. Thank you. The star. Okay. A dream come true ya, mimpi yang menjadi kenyataan. Percaya pada dirimu sendiri, dan ini adalah akhir dari masa yang sulit ya. Jadi di sini tadi aku mengatakan kamu mungkin perlu menggenapi panggilan dari mana? Panggilannya adalah dari diri sejati kamu ya. Lebih menyatu dengan diri sejati kamu, karena dengan kamu lebih berkomunikasi dengan diri sejati, dalam artian di sini gampangnya kamu mendengarkan tuntunan ilahi melalui hati nurani kayak gitu ya. Itu sebenarnya akan mempercepat mimpimu atau apapun yang kamu manifestasikan di sini menjadi kenyataan ya. Menjadi kenyataan. Percaya pada diri sendiri ya. Ada situasi yang sulit yang akan segera berlalu. Oke. Clarify for suffering in silence. Clarify for suffering in silence, angels please. Thank you Archangel Raphael. Ace of Raphael. Beberapa di antara kalian mengalami suatu periode hubungan asmara atau hubungan ya, relationship yang tidak mudah di sini ya. Yang mungkin hubungan itu memberikan banyak kesedihan dan kesengsaraan di sini ya, karena suffering. Banyak memberikan kesedihan, banyak memberikan kedukaan, ketidakbahagiaan untuk kamu ya. Dan masa-masa itu akan nanti berlalu ya. Karena di sini akan the end of a difficult situation ya. Masa-masa ini akan berlalu. Jadi memang ada beberapa di antara kalian yang karena shifting, karena kalian lebih memilih untuk masuk ke dalam diri kalian, melakukan perjalanan spiritual ke dalam diri kalian, akhirnya fokus kalian dalam hubungan asmara, fokus kalian dalam hubungan dengan orang lain itu menjadi berubah ya, karena kalian melepaskan hubungan dengan orang lain dan lebih masuk dengan hubungan dengan diri sendiri. Di dalam hal ini hubungan dengan diri sejati kamu ya. Ini mungkin tidak cocok untuk semua, tetapi hanya bagi kalian yang memang jiwanya telah terpanggil untuk memenuhi takdir kalian ya. Tapi di sini juga bagi kamu yang memang di tahun ini, di tahun 2021 mungkin mendambakan soulmate atau jodoh, itu sepertinya di sini masa-masa berat kalian dalam penantian kalian, dalam kesedihan kalian ini bisa memiliki peluang itu akan berakhir dengan
ada seseorang yang datang di sini karena ada romantic relationship. Jadi harapan itu ada, cinta sejati itu ada ya bagi kalian yang memang dalam tahap itu ya. Tetapi ada beberapa dari kalian yang memang tahapnya sudah beralih dari hubungan romantis menjadi hubungan yang lebih spiritual ya. Nah, atau kalaupun ini bukan berarti kalian harus meninggalkan pasangan untuk untuk lebih spiritual, enggak, tetapi kualitas hubungan yang lebih baik ya, kualitas hubungan yang menjadi lebih baik dan lebih tinggi gitu ya. Tinggi itu apa ya, berevolusi ke fase yang lebih tinggi ya. Oke, clarify for solitude. Clarify for solitude. Eight of Michael. Kamu bisa bebas, kamu bebas ya. Buatlah pilihan yang dengan berani ya untuk merubah situasi ini. Nah, tapi di sini juga menandakan beberapa di antara kamu mungkin tidak melihat tidak melihat situasi dengan jelas ya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan saya? Itu kenapa kamu perlu meditasi, perlu masuk ke dalam keheningan untuk mencari, untuk bisa berpikir dengan lebih jernih ya, untuk bisa berpikir dengan lebih jernih lagi gitu ya. Beberapa di antara kalian memang akhirnya harus memilih ya, memilih untuk berada di jalur spiritual atau memilih kehidupan yang sekarang ya, memilih terus menjadi kamu yang biasa-biasa aja seperti sekarang, atau kamu yang baru yang bertransformasi. Nah, itu semuanya adalah panggilan untuk memenuhi destiny atau memenuhi takdir kamu, sebenarnya takdir dari jiwa kamu ya. Ini bacanya sangat spiritual ya. Jadi mungkin tidak semua jiwa Capricorn cocok di sini. Silakan cross check dengan bacaan untuk zodiac moon rising Venus kamu ya. Tapi perjalanan kamu ini selalu terbimbing ya, dan pada akhirnya kamu bisa memilih sesuatu yang benar. Pilihan kamu itu akan membawa kebahagiaan dan perkembangan diri pribadi kamu ya. Jadi aku melihat walaupun ada tantangan, walaupun ada perasaan kesepian, tapi sebenarnya di balik semua itu kamu diarahkan kepada sesuatu yang untuk mewujudkan keagunganmu gitu ya, mewujudkan keagunganmu dan kamu yang lebih berkembang lagi. Ini luar biasa ya. Mungkin perjalanannya akan tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi yakinlah ya, karena di sini akan selalu dibimbing ya. Kamu akan selalu dibimbing. Kalau kamu mendengarkan kata hatimu ya, karena kata hati, suara hati nurani kita itu adalah suara Tuhan ya. Tuhan membimbing kita nggak langsung ngomong gitu ya, tapi melalui suara hati nurani kita, melalui diri sejati kita ya. Jadi dengarkan bimbingan-bimbingan ilahi itu, maka kamu bisa memilih sesuatu yang baik ya. Oke. Itu aja untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton, bye bye.